Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cakung Timur 01, Ibu Nurpini MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cakung Timur 01 yang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif atau bisa disebut penyebaran pemahaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Baik, itu kegiatan ini adalah rancangan kegiatan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan budaya positif dengan latar belakang sekolah adalah salah satu lembaga yang membentuk karakter seorang anak. Tentunya kita paham betul ya Bu ya. Di sekolah inilah kita dapat membentuk anak-anak kita menjadi orang yang seperti apa. Seperti halnya kertas itu putih. Kita mau membentuk anak kita itu seperti apa. Berdasarkan filosofi pemikiran KHD, pendidikan, Berdasarkan filosofi pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam kebiasaan sehari-hari untuk pembentukan karakter. Maksudnya seperti apa? Yaitu kita ini sebagai guru atau sebagai pengajar adalah yang membentuk anak-anak kita. Kita mau berdasarkan pemikiran hari ini, kita harus memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Bagaimana caranya? Tentunya dengan pembentukan karakter yang akan kita sampaikan atau kita bentuk ke anak-anak kita. Bagaimana itu? Tujuannya yaitu dengan cara membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki akhlak yang mulia. Membangun hubungan yang lebih dekat antara guru dan murid, membantu proses belajar yang tidak memaksakan kepada murid. Yang pertama, membiasakan murid menerapkan budaya positif. Tentunya kita udah sering banget ya Bu ya, dari mulai ada 5 yang dibutuhkan apa, ada perbedaan atau tidak, nih yang mana high, yang mana middle, yang mana low. Jadi ini pastinya yang kita lakukan dan kita pasti tidak memaksakan ke anak. Anak harus, yang kita minta adalah anak harus bisa perkalian. Pada saat itu juga kalau memang ada anak yang belum bisa, kan paling tidak kita melakukan pendekatan lagi bagaimana caranya anak ini bisa hafal perkalian. Tentunya dengan trik-trik dari ibu semua yang pasti udah hebat-hebat semua, udah profesionalnya ibu-ibu semua untuk melakukan itu. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur dari budaya positif itu dapat dilihat dari seperti apa. Pertama, murid aktif dan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ini mau murid aktif dan semangat dalam kegiatan pembelajaran tentunya terlihat ya Bu ya, ketika lagi belajar. Anak-anak ini biasanya kita sebut, kalau bahasa saya mah tektok, nyambung. Ditanya jawab mereka langsung bisa jawab. Terus mereka lebih kritis. Mereka tuh sering bertanya, yang mereka nggak tahu tuh pasti mereka tanya. Ini anak-anak murid aktif. Atau ketika kita melakukan tugas, mereka respon cepat untuk melakukan tugas-tugas mereka. Ini tolak ukurnya. Semangat dalam kegiatan pembelajaran. Anak ini tidak lesu ketika belajar, ada yang lemes, tiduran, atau tugasnya akhirnya lamban atau seperti apa. Nah itu. Terus yang kedua, tolak ukurnya bisa dilihat dari guru dan murid saling menyayangi. Jadi ada chemistry di antara kita sebagai guru dan murid. Tentunya Bapak Ibu pasti ingin sekali menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak.
seperti itu ya kan. Karena ketika kita tuh suka senang ya kalau kita baru datang ternyata kita disambut Bu Guru gitu kan. Nah ini kebentuknya ini akan menjadi tolak ukur kita. Karena ketika mereka kita datang, kita tuh benar-benar merasa oh kita diakui, dan itu pun harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ketika mereka datang, halo nak, apa kabar? Mereka pun jadi yang merasa happy ya dari sekolah. Jadi yang sekolah pun mereka rindukan, kita pun merindukan sekolah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah guru dan murid saling menghormati. Di sini akan terlihat tentunya bagaimana sikap anak-anak murid kita, peserta didik kita terhadap kita semua, bagaimana mereka berperilaku. Guru dan murid saling peduli. Ini pun akan terlihat ketika murid itu sakit, ketika guru itu sakit. Mereka ketika kita nggak masuk pun pasti mereka langsung ibu kenapa kemarin, pasti kan gitu. Ketika besok kita masuk pasti kita akan ditanya tuh sama murid. Kita pun seperti itu. Kita pun respect kepada anak-anak. Ketika anak-anak tidak hadir, mereka langsung ya kamu kemarin kemana nak? Kan pasti seperti itu. Nah ini akan tolak ukur ini pasti. Ini pun pasti sudah bapak dan ibu pasti sudah lakukan. Ini lini masa saya. Ini dukungan. Siapakah budaya positif? Budaya positif itu yang mendukung budaya positif itu akan terjadi di lingkungan sekolah. Pertama, kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Tentunya kepala sekolah wajib mendukung. Yang kedua, lingkungan masyarakat. 3, orang tua sebagai pendamping siswa dalam menerapkan budaya positif, dan komite sekolah. Ini penting sekali. Dukungan ini, kalau ini tidak ada, tentunya ini akan menjadi bikin kita melakukan budaya positif pun akan menjadi lesu. Tentunya kita pasti agak gimana ya ketika kita menanyakan tentang keadaan murid, orang tua tidak respon. Nah, di sini ini penting sekali. Selanjutnya, Bapak Ibu yang mungkin kemarin-kemarin ini sudah pasti Ibu tahu tentang pemikiran KHD. Pernah mendengar tentang kodrat alam dan kodrat zaman? Mungkin ada yang tahu maksud kodrat alam seperti itu seperti apa? Boleh silakan berpendapat Bapak Ibu. Kodrat alam. Yuk, ada yang mau menjawab kodrat alam? Atau ya, kodrat alam dan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ada kodrat zaman dulu? Tahu? Kodrat zaman? Bagaimana Pak Andi? Iya, baik. Menurut Ibu, bagaimana yang dimaksud dengan kodrat zaman? Mengikuti kemajuan zamannya gitu. Di buku. Kalau zaman sekarang itu karena sudah semakin maju, sumber kita mau cari tahu tuh pun makin banyak. Bisa dari internet, bisa dari media sosial lainnya, banyaklah karena ya sekarang itu yang digunakan lebih banyaknya ke gadget. Iya, teknologi yang semakin canggih. Gitu kan. Oke, baik, terima kasih. Ya, dari lingkungan di mana mereka berada. Jadi sesuai lingkungannya di mana berarti itu akan membentuk sifat anaknya, karakternya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Iis. Betul sekali. Kodrat alam itu di mana anak itu berada. Kita bisa kita sebutnya hal yang konkret ya. Di mana di sini di Jakarta. Di Jakarta itu kan lebih kebudayaannya itu lebih beragam. Tapi lebih kebanyakan mayoritasnya itu adalah budaya Betawinya. Nah, di sini kodrat alam itu akan muncul ke anak-anak. Seperti itu. Lalu
terkait dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu betul sekali menurut Bu Indah. Kodrat zaman itu bisa terlihat dengan ketika anak-anak itu mencari tahu tentang hal yang ingin ia tahu, mereka itu bisa mencari dari berbagai sumber. Beda halnya dengan kita dulu, yang kita tahu adalah orang tua dan guru gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu luar biasa. Mereka akan tahu lebih banyak lagi materi-materi atau yang mereka ingin tahu itu dari manapun. Nah, tugas kita adalah sebagai guru, kita mengarahkannya itu lebih kepada yang positif. Jangan sampai anak ini kebablasan bermain media sosial jadi bablas, bermain internet pun atau YouTube atau apalah gitu, akhirnya kebablasan. Nah, tugas kita adalah mengawal mereka agar mereka tetap pada jalur yang agar mereka tetap selamat dan bahagia. Highlightnya itu adalah selamat dan bahagia. Kalau KHD selalu gaungkan. Selanjutnya, di sini adalah konsep inti budaya positif. Apa saja? Pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu tentunya banyak yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di kelas masing-masing atau di sekolah kita ini. Yang kedua, teori kontrol. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saat ini yang mau saya lebih gaungkan adalah terkait tentang pertama teori kontrol. Disiplin positif artinya akhirnya dia ya sudah, aku tidak bisa jadi apa-apa, aku nggak bisa, putus asa yang terjadi. Ini efek dari penghargaan ini fatal sekali. Saya sering melakukan itu, tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya langsung bergeser. Oh, ternyata saya nggak boleh melakukan itu. Ini yang harus kita ini. Hukuman ini pun juga hindari sekali hukuman. Kalau dulu kita mengalami ya, dan motivasi mereka melakukan sesuatu itu karena apa? Kalau aku ke sekolah, aku nggak mengerjakan PR, aku akan dihukum. Itu efeknya. Jadi ke sekolah itu bukan karena aku tuh pengen dapetin ilmu gitu. Aku tuh pengen ketemu sama guru aku tuh ingin jadi orang yang sukses atau aku ingin apa. Ini enggak. Mereka datang ke sekolah, efeknya apa? Mereka datang ke sekolah karena takut sama gurunya, takut dihukum. Ini efek hukuman dan penghargaan. Kita lanjut. Nah, posisi kontrol seorang guru. Silakan Bapak Ibu mendalami tentang posisi kontrol seorang guru. Pertama, penghukum. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada juga manajer. Apa saja sih contohnya? Sebentar. Kadang-kadang suka muncul, kamu lagi. Kan seperti itu ya. Nah ini, aduh kamu lagi yang terakhir Itu aku enggak, aku cuma astaga. Ya, pasti kita ada aja ya kalimat-kalimat kita yang mengatakan kepada anak-anak. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalimat-kalimat seperti ini. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Kalau saya sering juga nih pernah melakukan ini. Aduh nak. Kalau saya gini, pembuat merasa bersalah. Ketika anak berlari di dalam kelas, aduh nak, jangan lari-larian, nanti kena tegur. Itu saya lakukan. Ternyata saya adalah
pernah melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Karena apa ya itu? Jadi kan ketika dia udah pasti dia langsung ngerem. Iya bu, iya bu. Kalau saya di kelas tuh, kalau sendiri kan di atas jeduk. Aduh, di bawah bergetar. Lanjut. Ada posisi pemantau. Guru ini adalah memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita sering nih melakukan ini, betul kan? Dan kita dulu kita pasti melakukan. Nih tata tertib, kita nyebutnya tata tertib kelas atau tata tertib kelas. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh nakal, tidak boleh berlari, tidak di koridor seperti itu. Kita pernah nih pemantau ini kita mengawasi. Jika anak itu melakukan pelanggaran, kita kasih hukuman. Nah ini pemantau. Kita akan kasih sanksi dan konsekuensinya. Nih pemantau. Kalau manajer, posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini yang harus kita lakukan di kelas. Caranya seperti apa ketika kita menjadi manajer? Tentunya ini berkaitan dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Posisi kontrol sebagai manajer, guru membersamai murid. Kita sama-sama murid. Membuat peraturan, kita buatnya bareng-bareng. Tapi disebutnya bukan peraturan, tapi kesepakatan atau keyakinan kelas. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika dia tidak mengerjakan PR, ini kita tanyakan kenapa. Ditanyakan lagi alasannya apa. Lalu kita pun tidak langsung ngejudge. Ya udah kamu ini salah ya. Enggak. Mengarah terus sampai anak itu menyadari kalau dia salah. Kalau dia menyadari kalau keyakinan kelasnya dia nggak lakuin itu. Nanti saya akan tunjukkan. Guru mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita sama murid itu cari, permasalahannya itu apa. Misalnya pernah ya, ada anak murid yang telat datang. Kan pasti ibu nanya nih. Kalau kita suka nanya nih, kenapa kamu terlambat? Dia kasih alasan. Kenapa? Oh ya udah. Yaudah kamu duduk. Nah ini sebenarnya belum selesai kita. Harusnya ada lagi tindakan yang harus kita lakukan setelah habis menanyakan. Karena anak itu memberikan alasan. Nah nanti solusinya kita cari. Solusinya apa? Dibalikin lagi. Keyakinan kelasnya apa? Gitu lah. Kita punya keyakinan kelas nggak nih di kelas? Gitu lah. Keyakinan kelasnya apa? Oh iya, ingat nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Kalau sudah ingat, ya bu, aku datang tidak boleh terlambat. Ya, sadar nggak kamu? Ya, kamu yang kamu lakukan hari ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau dia bilang, ya bu, nggak pas. Ya bu, saya tidak melakukan keyakinan kelas kita. Kita nyari solusinya atau minta dia. Kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ada nggak perbaikannya? Nanti dia yang tercetus sendiri. Kalau kita ini cuma mengarahkan, hanya membantu anak ini untuk menyadari apa yang telah dia lakukan dan mencari solusinya. Nanti dia akan mengucap, oh iya saya harus lebih awal, bisa, atau saya harus bangunnya pagi-pagi. Nanti dia akan
mengucap sendiri tuh cara memperbaikinya. Secara tidak langsung anak ini langsung menyadari apa yang dia lakukan adalah tidak tepat, dan dia menyadari itu dan dia harus melakukan perbaikan itu. Tujuannya adalah anak itu menyadari dirinya, memberikan kesadaran pada dirinya, menumbuhkan kesadaran diri pada dirinya sendiri. Seperti itu tujuannya. Hal ini dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Tujuan akhirnya adalah kita ingin anak-anak itu punya hasil yang positif. Kalau kita bikin peraturan, dia melanggar, dia dapat hukuman, selesai. Efeknya apa? Anak itu akan merasa, aduh, saya salah. Dia akan merasa bersalah. Besoknya datang ke sekolah, motivasinya apa? Saya mau ke sekolah supaya saya tidak dihukum. Motivasinya udah beda, sudah lain. Ini yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita luruskan sebagai seorang guru. Ini motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal, motivasi internal. Ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi yang saya bilang, ketika kita melakukan peraturan, anak itu datang terlambat, kita mengambil posisi sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, anak ini nanti akan tidak nyaman. Ini yang harus kita hindari karena kita adalah termasuk motivasi eksternal karena kita kan dari luar. Seperti itu. Motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri mereka. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika anak itu sekolah, maksudnya adalah ketika anak itu sekolah, dia punya motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Kalau dari luar, jatuhnya adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan pujian. Jadi saya mau ke sekolah itu, saya pengen dapat hadiah dari guru. Saya mau ke sekolah itu supaya saya pujian nih. Aku datang pertama nih, biar dipuji. Oh hebat ya, Syamil datang paling awal. Jadi dia pengen pujian. Kalau kita sebut apa ya, riak ya, pujian gitu loh. Pengennya dipuji-puji terus. Nih, ini yang harus kita hindari untuk menghindarinya. Motivasi internal itu ya mereka harus menyadari, oh kalau mau ke sekolah ya karena saya ingin sekolah, saya pengen dapat ilmu, gitu loh. Itu yang harus kita bikin dan kita bentuk. Budaya positif ini tujuannya adalah ke sana, menumbuhkan rasa disiplin diri. Ini keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita bisa ketika kita membuat kesepakatan, ibu mah biasa buat peraturan atau tata tertib ya. Nanti kalau ketika ini bapak ibu ingin membuat kesepakatan kelas, kita seperti tadi yang saya bilang, membersamai murid. Itu seperti ini contohnya. Ayo anak-anak, apa yang mau kita sepakatin di kelas kita. Jadi mereka tuh tahu, biarkan mereka yang mencetuskan ide-idenya. Biasanya kalau di sekolah itu bagaimana sih harus datangnya? Bilang kan mereka tidak boleh terlambat. Nah, jadi nanti dia ingat karena apa? Karena kalimatnya kan udah, oh iya tidak boleh datang tepat waktu bu, atau memakai baju dengan rapi, memakai seragam sekolah dengan rapi, membawa buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimatnya pun harus mudah diingat. Ini keyakinan kelas. Nah, ini yang saya sebut segitiga restitusi. Ini yang harus sering kita lakukan ketika terjadi anak-anak melakukan hal yang
yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena apa? Restitusi itu apa sih? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, menstabilkan identitas. Oke, gini. Nah, ketika kita menemukan hal itu, ini sebenarnya yang memang belum, karena ini kan baru menggaung ya, baru mulai berjalan. CGP pun belum banyak yang belum banyak mengeluarkan alumninya. Jadi baru mungkin hanya beberapa sekolah saja yang sudah menjalankannya. Disinilah fungsinya saya. Yuk kita masih di awal tahun ajaran baru nih. Yuk kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Karena ketika kita melakukan keyakinan kelas, di situ adalah awal mula kita akan membentuk kesadaran diri anak murid kita. Seperti itu. Nanti akan muncul nih bagaimana kita melakukan restitusi, menanamkan disiplin. Karena apa? Akan menstabilkan identitas kita, akan melakukan menstabilkan identitas anak. Karena apa? Ketika dia melakukan kesalahan, kayak tadi contohnya anak ini menjahili. Nah, oke, Bapak tahu nih apa yang kamu lakukan. Bisa cerita ke Bapak? Kenapa? Bapak di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi kita sama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan kamu. Itu adalah contoh kita untuk menstabilkan identitas. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Karena tidak dijawab tuh. Oke, ketika kamu sudah itu, apa sih alasannya? Kenapa sih? Karena anak yang melakukan kesalahan dia pasti butuh yang namanya kebutuhan dasar manusia, ingin disenangi, ingin dikasih, ingin dicintai, ingin mendapatkan perhatian, terus ingin mendapatkan pengakuan, power, atau ada juga yang ingin senang, happy ketika menjahili orang itu happy banget. Nah itu ada. Jadi nanti saya kalau jika Bapak Ibu ingin materi-materi tentang kebutuhan dasar manusia, tentang segitiga restitusi ini, atau tentang posisi kontrol seorang guru, saya siap, saya ada. Nanti kita bisa berbagi bersama. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ketika kita akan menanyakan keyakinan, insya Allah anak ini sadar nih. Mungkin awal-awal dia jangka pendek menurut kalau dari muridnya Pak Yusuf adalah jangka pendek karena cuma sebentar. Ketika dia melakukan kesalahan, kita lakukan seperti itu lagi, segitiga restitusi lagi. Insya Allah nanti anak itu akhirnya, oh iya ya, kenapa saya dipanggil terus, kenapa saya dikit-dikit ditanyain lagi keyakinan. Akhirnya dia ingat, oh iya keyakinan kelas saya ini, oh iya saya harus seperti ini, oh iya saya harus begini. Beda hanya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu nanti beda lagi. Tapi ini kita ambil yang semuanya siswa itu yang sama. Oke. Ini adalah segitiga restitusinya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini penting. Ketika anak berbuat kesalahan, ini yang harus kita lakukan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan atau mau bertanya tentang bagaimana kedepannya untuk keyakinan kelas atau apapun itu, saya siap berbagi.